Oke, selamat datang kembali bersama saya Ridwan Daka. Ini adalah video ke-8 atau video terakhir dari review soal UTS tahun lalu gitu ya, yang dikerjakan jurnalnya sesuai dengan PMK 212 mengenai jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat gitu ya. Bagi yang belum membaca, silahkan dibaca juga. Ini sebenarnya Bapak juga sudah kasih penjelasannya di sini. Kalian bisa lihat soalnya ada di sini. Nanti untuk pembahasannya ada di setiap deskripsi video gitu ya. Kalian bisa klik tautan bit.ly-nya gitu ya. Nah, langsung aja di video ke-8 ini kita akan bahas mengenai beberapa jurnal penyesuaian gitu ya. Oke. Penyesuaian pertama yaitu mengenai nilai persediaan. Jadi tanggal 31 Desember itu kan ada obnem fisik persediaan dengan nilai fisik di gudang sebesar 1.500.000, berarti nanti persediaan di neraca itu nilainya 1.500.000 gitu ya. Nah, bagaimana perlakuan jurnalnya? Nah, gini. Penyesuaian nilai persediaan di akhir tahun hanya karena penggunaan dan pemakaian persediaan. Kalian bisa lihat di halaman 101 di PMK 212 ini dengan cara gimana menjumlahkan persediaan saldo awal dengan pembelian ya gitu ya, menjumlahkan persediaan saldo awal dengan pembelian dikurangi dengan saldo akhir fisik di gudang atau nilai akhir di neraca gitu ya. Jadi di halaman 101 itu jurnalnya disebutkan begini. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan gitu ya. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan atas penggunaan dan pemakaian persediaan atau penyerahan persediaan kepada masyarakat atau Pemda, maka dijurnalkan pada buku besar aktual saja gitu ya, yaitu beban persediaan pada persediaan kata dia. Nah, untuk soal ini maka bagaimana kan kalau nggak salah nilainya saldo awal tuh berapa ya? Bentar ya Bapak, agak lupa. Kita cek di Excel-nya aja nih. Jadi kalau kita lihat di Excel-nya tanggal 30-an nilai 147 ya. Jadi awalnya 700.000, kemudian ada pembelian di F116 itu kalau nggak salah 148 ya, 148. Dia ada 148 juta gitu ya, dikurangi 1.500.000 gitu ya. Jadi asal muasal nilai 147.700 itu adalah berasal dari 700.000 saldo awal ditambah pembelian senilai 148.500 dikurangi saldo fisik akhir obnem itu 1.500.000 gitu ya. Itu di nanti otomatis akan disesuaikan itu ya, maka persediaan agar sesuai dengan nilai fisik akhir itu dijurnalkan beban persediaan konsumsi pada barang konsumsi senilai 147.700 yang berasal dari saldo awal, neraca saldo awal itu ya, persediaan saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir ya, saldo fisik gitu ya. Nah, kemudian penyesuaian yang kedua gitu ya, ini ada beban yang belum dibayar gitu ya, beban yang belum dibayar. Jadi ada langganan listrik bulan Desember yang belum dibayar sebesar 3 juta. Penyesuaian beban transaksi deferral ini atas belanja expendable, dalam hal ini tagihan belanja jasa langganan listrik yang belum dibayar hingga akhir tahun laporan keuangan. Kalian bisa baca di lampiran PMK 212 halaman 66 huruf G poin 1. Jadi kalau saya dapat tampilkan gitu ya, di halaman 66 itu tunggakan utang atas belanja yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi termasuk Satker BLU ya, atas pengakuan utang pihak ketiga sehubungan tunggakan utang dan belanja yang bersifat expendable yang masih harus dibayar, maka dijurnalkan BAN
yang akan memorelo pada belanja yang masih harus bayar. Maka jurnalnya penyesuaian untuk soal nomor 30 ini sebesar 3 juta atau beban langganan daya jasa listrik gitu ya. Nah, kita tulis beban biaya langganan daya dan jasa pada belanja barang yang harus bayar senilai 3 juta gitu ya, senilai 3 juta. Itu cara menjurnalkannya. Kemudian di soal berikutnya itu tentang penyusutannya. Jadi tentang penyusutan itu ada penyusutan selama 1 tahun, yaitu peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan. Peralatan dan mesin itu nilainya 115. Total penyusutan itu 115, terdiri atas 75 juta peralatan dan mesin dan penyusutan gedung dan bangunan sebesar 40 juta. Nah, itu di PMK 212 disebutkan jurnal akuntansi penyusutan, pencatatan, penyusutan dan amortisasi. Jadi kalau penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tetap tak berwujud itu ya, aset tak berwujud itu ya. Penyusutan untuk aset tak berwujud yang punya karakteristik untuk disusunkan, maka jurnalnya beban penyusutan aset pada akumulasi penyusutan aset, sedangkan untuk amortisasi beban amortisasi pada akumulasi amortisasi aset gitu ya. Nah, di sini penyusutan aset tetap untuk transaksi nomor 31, maka kita pisah-pisah gitu ya. Untuk peralatan dan mesin kita tulis beban pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai 75 juta. Lalu untuk gedung dan bangunan di sini disebutkan 40 juta gitu ya, maka kita tulis beban penyusutan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai 40 juta gitu ya. Ini nanti akan menambah nilai akumulasi di neraca untuk akumulasinya, sedangkan beban akan kita catat pada beban di laporan operasional gitu ya. Nah, kalian bisa lihat penjelasan mengenai penyusutan aset itu di lampiran halaman 102 huruf F angka 4. Nah, ini sekarang di soal terakhirnya gitu ya, di soal nomor 32 pada tanggal 31 Desember melakukan penyesuaian terhadap semua deferred expense dan deferred revenue gitu ya. Jadi di sini kalau nggak salah transaksinya itu sewa diterima di muka yang di awal tadi, sama beban pemeliharaan di awal tahun itu ya, di awal tahun itu kita ada beban pemeliharaan tapi belum selesai gitu ya. Nah, penyesuaian terhadap semua deferred expense yaitu beban pemeliharaan yang telah dibayar oleh Satker gitu ya. Namun prestasi atas pembayaran tersebut belum diterima sepenuhnya gitu ya. Kita sudah bayar nih, jadi kita sudah bayar untuk deferred expense-nya gitu ya. Ini deferred expense itu untuk pemberian peralatan gitu ya. Kita sudah bayar tapi kita belum semua prestasinya kita belum terima semua gitu ya. Sehingga dikategorikan sebagai aset lancar sampai beban tersebut dapat diakui pada periode laporan keuangan berikutnya. Sedangkan deferred revenue yaitu pendapatan sewa yang telah diterima di muka, namun barang atau jasa layanan sewanya yang harusnya sudah tuntas diserahkan, nah itu belum tuntas dilakukan. Oleh karena itu pengakuan pendapatannya ditangguhkan ya. Jadi deferred revenue kita tangguhkan dan dikategorikan sebagai kewajiban atau utang sampai dengan diserahkannya barang dan jasa gitu ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Yaitu kita akan mencatat yang namanya penyesuaian, maka kita akan catat di buku besar akrual gitu ya. Untuk pendapatan deferral gitu ya, kita catat pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai 20 juta gitu ya. Ini dari mana gitu ya? Kalau kita lihat misalnya gitu ya. Oke, sebentar. Ini halaman 32 itu. Nah, ini nilainya 20 juta gitu ya. 20 juta itu dari mana? Dari transaksi G58 dibagi 5 gitu ya. Ini
Waktu itu kita terima di muka senilai 100 juta gitu ya. Itu senilai 100 juta. Kalau salah soalnya itu kita terima 100 juta untuk 5 tahun gitu ya. 5 tahun kita sudah pakai 1 tahun gitu ya. Itu maka nah untuk deferred revenue itu kalau nggak salah di tanggal 5 Januari itu kita terima pendapatan diterima di muka senilai 20 juta per tahun kali 5 tahun gitu ya, untuk sewa ATM. Maka jurnalnya tadi di tahun pertama itu ya, ini kan tahun pertama, maka kita akuin yang kita pakai gitu ya, senilai 20 juta gitu ya, pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Jadi kalau tadinya kita sudah terima pendapatan itu saldonya di kredit gitu ya, maka kali ini pendapatan sewa diterima di muka di debit gitu ya. Kalian bisa lihat pada jurnal awalnya gitu ya, jurnal awalnya di tanggal 5 gitu ya, tanggal 5 sini kan kita terima 100 juta itu ya. Ini penerimaan store PNBP gitu ya, senilai 100 juta. Ini pendapatan diterima di muka, tadinya posisinya di kredit, kita akuin di debit, gitu ya. Nah ini pendapatan sewa diterima di muka ini merupakan utang atau kewajiban ya, nanti di neraca gitu ya. Itu sedangkan untuk beban deferralnya gitu ya, untuk beban deferralnya, untuk beban deferralnya ini beban pemeliharaan, ini transaksinya itu sebentar ya, kita cek di Excelnya. Itu atas daya dan jasa atas pemeliharaan komputer kalau nggak salah ini ya, 33 juta. Peralatan dan mesin kita yang pakai itu ada di pemeliharaan. Nah ini di pembuatan ini, di sini ada pemeliharaan peralatan mesin soal nomor 14 gitu ya, soal nomor 14 itu kita kontrak 1 tahun servis gitu ya, mulai 2 Maret. Nah itu kan nilainya 33 juta gitu ya, cuma belum semua kan. Nah ini hitungannya dia berhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember gitu ya, senilai 33 juta. Kita catat beban pemeliharaan untuk deferred revenue-nya tadi 33 juta, beban pada belanja barang yang dibayar di muka itu untuk deferred expense gitu ya. Jadi kita untuk penyesuaian ya, kita akan sesuaikan pendapatan, baik pendapatan yang diterima di muka maupun beban yang sudah kita bayarkan di awal gitu ya. Nah, kita perlu penyesuaian atas pendapatan sewa yang ditanggung dan penyesuaian atas beban pemeliharaan yang ditangguhkan. Oke, sekian soal di nomor 32 gitu ya. Terima kasih sudah melihat, dan yang belum subscribe ya subscribe gitu ya, jangan lupa subscribe dan terus belajar, semoga UTS-nya lancar. Terima kasih, sampai jumpa, selamat belajar.